Langit Batavia tampak muram pagi itu, seakan turut menyaksikan apa yang akan terjadi di dalam gedung Raad van Justiti, pengadilan tertinggi Hindia Belanda. Bangunan besar bergaya kolonial itu dipenuhi oleh para petinggi VOC, pejabat tinggi Belanda, serta bangsawan pribumi yang datang untuk menyaksikan persidangan seorang pria yang selama bertahun-tahun telah menjadi penguasa di balik bayangan, Tumenggung Wirasatya. Di kursi tertinggi, Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels duduk dengan wajah dingin. Di bawahnya, para hakim kolonial duduk berjajar, sementara Tumenggung berdiri di tengah ruangan, dikelilingi oleh pengawal bersenjata. Ia mengenakan pakaian kebesaran bangsawan Jawa, dengan selendang batik yang disampirkan di bahunya. Meski diadili, ekspresinya tetap tenang, bahkan menyimpan senyum tipis yang mengisyaratkan kepercayaan diri. Di sisi lain, Raphael dan timnya duduk di barisan penggugat. Kartono, Marie Leclerc, Hans Verbruggen, dan Adipati Arya Kusuma telah menghabiskan waktu berminggu-minggu mengumpulkan bukti yang akan mereka paparkan hari ini. Sebuah pertempuran akan dimulai, bukan dengan senjata, melainkan dengan kata-kata dan bukti. Mulai persidangan, suara palu hakim menggema di seluruh ruangan. Raphael melangkah ke tengah ruangan, membuka gulungan kertas besar yang berisi laporan keuangan proyek-proyek VOC di Tanah Jawa. Yang mulia, ini adalah dokumen resmi dari kantor administrasi VOC yang menunjukkan penyimpangan dana besar-besaran dalam proyek perkebunan kopi, pala, dan cengkeh. Juga proyek pembangunan jalan dan pelabuhan yang seharusnya membawa kemakmuran bagi rakyat, namun justru menjadi sumber kekayaan pribadi bagi Tumenggung. Marie Leclerc maju, membuka peti kayu kecil berisi tumpukan daftar nama pekerja. Ini adalah para pekerja yang dipekerjakan dengan upah yang jauh lebih rendah dari yang seharusnya. Mereka dipaksa bekerja dengan ancaman, bahkan ada yang menghilang tanpa jejak setelah berani menentang. Hans Verbruggen, seorang inspektur keuangan, menjelaskan bahwa dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan justru dialihkan ke rekening-rekening rahasia di Batavia dan Belanda. Beberapa bangsawan pribumi yang duduk di kursi penonton mulai berbisik, menyadari bahwa mereka mungkin juga telah ditipu oleh Tumenggung. Namun, di tengah pemaparan itu, Tumenggung hanya tersenyum, lalu berkata dengan tenang, dokumen bisa dipalsukan, saksi bisa dibeli. Apa yang membuat Anda yakin bahwa semua ini bukan fitnah? Raphael menatap Tumenggung dengan tajam. Bahkan jika dokumen ini belum cukup, ada satu hal lain yang membuktikan pengaruh Anda, ilmu hitam. Ruangan langsung menjadi hening. Anda menggunakan waringin sungsang, ilmu gaib yang membuat orang-orang di sekitar Anda tunduk tanpa perlawanan. Dengan mengoleskan minyak tertentu pada tempat-tempat strategis dan melantunkan mantra yang nyaris tak terdengar dalam pertemuan-pertemuan penting, Anda menanamkan pengaruh yang tak kasat mata. Hans mengeluarkan jurnal seorang dokter Belanda yang telah meneliti efek zat tertentu terhadap psikologi manusia. Ini adalah penelitian yang membuktikan bagaimana minyak yang digunakan Tumenggung dapat menyebabkan hipnosis ringan, membuat orang lebih mudah diperdaya. Dan susuk emas yang Anda gunakan, itu bukan sekadar perhiasan, melainkan alat untuk meningkatkan karisma secara mistis. Saat Raphael mengeluarkan sebilah pisau perak dan mendekatkannya ke arah Tumenggung, pria itu tampak gelisah untuk pertama kalinya. Perak, benda yang dapat menetralkan kekuatan ilmu hitam, kata Raphael. Bukti ini cukup untuk menegaskan bahwa Anda tak hanya berkuasa dengan politik, tetapi juga dengan kegelapan. Merasa terpojok, Tumenggung mengeluarkan dupa dari dalam jubahnya dan menyalakannya. Dalam sekejap, kabut putih pekat memenuhi ruangan. Beberapa orang mulai menjerit, mengaku melihat bayangan menari di antara asap. Namun Raphael tetap tenang. Kalian hanya melihat apa yang ingin ia perlihatkan. Ia mengeluarkan bedak biru dan meniupnya ke udara. Perlahan, kabut mulai menghilang, dan ilusi itu terbongkar. Bedak ini mengandung garam khusus yang dapat menetralisir efek dupa halusinogen, kata Raphael. Tumenggung mengamuk, melantunkan mantra kuno yang menyebabkan beberapa hakim mulai kehilangan kesadaran. Namun Adipati Arya Kusuma yang sudah bersiap menerjang ke depan dan menebas dupa di tangan Tumenggung dengan keris pusakanya. Mantra pun gagal, dan Tumenggung jatuh tersungkur di lantai. Untuk pertama kalinya ia tampak ketakutan. Sidang telah usai. Daendels berdiri dari kursinya dan berkata dengan suara lantang, Tumenggung Wirasatya dinyatakan bersalah atas korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan penggunaan ilmu hitam untuk menipu serta menindas rakyat.
Hukumannya adalah eksekusi mati. Di alun-alun Batavia, ribuan orang berkumpul untuk menyaksikan kejatuhan seorang penguasa zalim. Tumenggung dengan tangan terikat, berdiri di hadapan regu tembak. Meski dalam keadaan terikat, ekspresinya tetap menunjukkan keangkuhan. "Rafael," katanya pelan, "kau pikir ini sudah berakhir? Masih ada yang lebih kuat dari aku, lebih tersembunyi, dan mereka akan mencarimu." Tembakan menggema. Tubuh Tumenggung terjatuh, namun kata-katanya tetap terngiang di benak Rafael. Sidang telah berakhir, namun bagi Rafael ini bukanlah akhir, melainkan awal dari misteri yang lebih besar.